Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi ya di channel Arbus Parini Belajar Bisa. Seperti biasa teman-teman, saya akan berbagi apa yang sudah saya pelajari pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu support channel ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan, diberi kebaikan, diberi keluangan, kelapangan, dan semua yang baik-baik. Kemudian juga selamat datang buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini. Mudah-mudahan silaturahim kita terjaga, semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan berbahagia tentu saja teman-teman, harapan kita semuanya. Nah, kali ini teman-teman kita akan berbicara tentang tema miskin dan bermental miskin. Menurut teman-teman semuanya, manakah yang berbahaya teman-teman? Kondisi mana yang tidak mengenakan, menjadi miskin atau bermental miskin? Dua kondisi ini tentu tidak menyenangkan ya teman-teman. Ketika seseorang berada dalam kondisi miskin, maka dia berada dalam kondisi kurang begitu ya teman-teman. Tentu tidak enak, karena kita sebaiknya menjadi orang yang kuat, orang yang tidak lemah, yang bisa mencukupi kehidupan kita, dan kita tidak termasuk orang-orang yang miskin. Nah, tetapi teman-teman, kondisi miskin ini sebenarnya adalah kondisi yang sementara, insya Allah begitu ya. Karena roda berputar, kehidupan berputar, insya Allah kondisi miskin ini selama kita berusaha, maka insya Allah kita akan bisa melepaskan diri darinya ya. Walaupun mungkin melalui proses-proses yang tidak pendek begitu ya teman-teman. Kondisi kekurangan ini adalah sifat sementara gitu ya, karena terus berjalan, kehidupan terus berjalan. Nah, kemudian mental miskin bagaimana? Mental miskin juga demikian sebenarnya teman-teman. Tetapi orang yang mempunyai mental miskin itu cukup kalau dibilang berbahaya, cukup bisa menjadi kendala yang besar bagi seseorang ketika dia mempunyai mental miskin gitu ya teman-teman. Karena mental miskin ini perlu diubah, dan pengubahnya itu lumayan butuh proses ya. Ya sama juga sih ketika dengan kondisi miskin, ingin merubahnya menjadi cukup gitu, itu memang butuh proses. Tetapi ketika bermental miskin ini ada dalam diri seseorang, proses untuk mengubahnya itu cukup dalam begitu ya teman-teman. Dan sayangnya bermental miskin ini tidak hanya dimiliki oleh orang miskin, bahkan ada banyak ya orang yang kekurangan, mungkin saya lebih enaknya menyebutnya gitu ya teman-teman. Banyak diantaranya tidak memiliki mental miskin, tetapi ada juga yang rata-rata juga punya mental miskin gitu ya teman-teman ya. Nah, sayangnya mental miskin ini juga dimiliki oleh orang-orang yang bahkan berkecukupan. Nah, ini kemudian yang perlu menjadi evaluasi buat kita semuanya, terutama mungkin saya ya, apakah saya masih mempunyai mental miskin atau tidak gitu ya. Karena mental miskin ini sebenarnya merugikan diri sendiri. Kita cukup tapi kita merasa tidak cukup dan sebagainya. Nah, seperti apakah ciri-ciri orang yang punya mental miskin gitu ya? Ada banyak ciri gitu ya teman-teman, bisa cari lah. Nah, kebetulan saya tadi pas belajar ya menemukan sebuah Facebook yang menyebutkan beberapa mental miskin, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan di sana. Dan saya juga lihat di beberapa di video salah seorang, kalau tidak salah itu namanya Ricky Conrad ya, yang menyebutkan mental miskin, 7 mental miskin. Nah, di situ juga ada beberapa yang beliau sebutkan. Nah, mungkin nanti ini akan saya sharing ya. Ini sebagai evaluasi saja bagi diri kita, saya sendiri khususnya, apakah saya masih mempunyai mental miskin yang justru itu menghalangi diri saya untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang bermental miskin itu gitu ya? Orang yang bermental miskin itu yang pertama adalah menganggap sukses itu tidak penting. Yang mereka merasa cukup dengan sudah apa yang ada, dan menganggap sukses itu tidak penting gitu ya. Ya gini-gini saja sudah cukup. Nah, seperti itu ya. Beda ya teman-teman ketika kita merasa sebagai seorang muslim itu qanaah gitu ya, menerima apa yang ada dengan tidak menganggap penting hal yang sesungguhnya penting ya. Kesuksesan itu penting, kalau menurut saya juga demikian gitu ya. Sukses di sini dalam artian ketika kita bisa melakukan hal-hal di luar yang kita butuhkan. Artinya gini, ketika kita butuh makan, maka kita harus bisa memenuhi kebutuhan makan kita. Tapi kita juga bisa memberikan makanan yang kita punya kepada orang lain, itu bagian dari kesuksesan, karena kita telah melampaui
batas yang kita butuhkan, misalnya seperti itu. Mungkin itu bahasa saya saja untuk memudahkan begitu ya teman-teman ya. Nah, orang-orang yang bermental kaya menganggap sukses itu penting dan mereka berusaha untuk mencapainya. Nah, jadi bedakan ya teman-teman ya antara qanaah dan berusaha untuk sukses. Nah, kemudian itu yang pertama, sukses itu penting, dan bagi orang-orang yang bermental miskin, sukses itu tidak penting sehingga dia tidak punya semangat untuk mengejar kesuksesan itu. Kalau menurut Ricky Conrad ya, yang pertama miskin mental itu menurut beliau adalah miskin semangat ya. Miskin semangat. Nah, orang-orang yang tidak menganggap kesuksesan itu penting, mereka miskin semangat gitu. Biasanya miskin semangat cukup dengan ya gini-gini aja udah bisa gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan menggariskan kepada dia punya kemampuan lebih dari yang sekarang. Dan bagaimana kita tahu kalau kita bisa melakukan itu kalau kita nggak pernah mencobanya gitu ya. Kalau kita nggak pernah mencoba, maka kita tidak tahu bahwa kita punya tenaga yang lebih dari yang kita punyai sekarang. Nah, itu yang pertama. Orang yang mempunyai mental miskin adalah orang yang menganggap kesuksesan itu tidak penting sehingga semangat miskin dari semangat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bermental miskin itu senang menghabiskan uang. Sementara orang-orang yang bermental kaya senang menginvestasikan uang. Nah, tapi saya nggak punya uang, bagaimana menginvestasikan uang gitu ya. Nah, inilah pandangan yang kemudian membuat kita justru membentengi diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa menginvestasikan uang gitu. Menginvestasikan uang itu tidak kemudian selalu dengan hal-hal yang besar, misalnya menanam saham gitu ya teman-teman, tidak gitu ya. Tetapi memakai uang itu untuk jangka yang panjang, untuk sesuatu yang manfaatnya lebih panjang. Misalnya teman-teman, ketika kita para ibu nih ya, menghabiskan uang, kita pergi ke mall, kita jajan, kita makan makanan macam-macam gitu ya. Kalau sesekali untuk bonding dengan anak, untuk bersenang-senang itu boleh. Tetapi ketika setiap saat, setiap hari, mungkin berapa pekan sekali kita jalan-jalan menghabiskan banyak uang gitu ya. Sementara di sisi lain kita mungkin sayang untuk beli buku, kita sayang untuk mengkursuskan anak misalnya, kita sayang untuk beli peralatan belajar. Nah, ini adalah sesuatu yang salah gitu ya. Atau mungkin saya tidak tahu ya apakah ini salah ataukah tidak gitu ya. Tapi dalam pandangan saya itu kurang tepat begitu. Jadi ketika kita menghabiskan uang untuk bersenang-senang boleh nggak boleh gitu, tetapi hanya sesekali dan tidak kemudian sering-sering dilakukan. Kita bisa menghabiskan uang dengan investasi. Jadi misalnya, oke, saya membiayai anak-anak jajan itu dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan target-target tertentu gitu ya. Atau misalnya kita mau mengkursuskan anak nih mahal gitu kan ya, apa manfaatnya ke depan, kita beliin buku anak mahal, mainan mahal misalnya, apakah ada jangka panjang yang bisa kita ambil manfaatnya gitu ya. Jika itu bisa, maka itu bagian dari investasi ala kita, ala yang kecil-kecilan gitu ya teman-teman. Tidak harus dengan saham, tapi kalau memang punya uang lebih banyak, bisa untuk saham, bisa untuk buka usaha dan sebagainya, itu lebih baik begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Orang-orang yang bermental miskin pikirannya adalah menghabiskan uang. Kalau bahasa kasarnya aji mumpung, biasanya tidak punya uang, akhirnya sekarang punya uang, mumpung masih ada uang, ayo jajan. Mau masih ada uang, ayo beli ini, beli itu. Nah, ini budaya orang yang bermental miskin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Ini para ibu-ibu, godaannya di sini ya teman-teman. Kalau punya uang banyak, masuk ke mall atau masuk ke supermarket, maka daftar-daftar yang tidak terdaftar semuanya kebeli gitu ya. Kalau memang itu bermanfaat tidak masalah. Tapi ketika itu tidak bermanfaat, itu yang menjadi masalah. Kemudian yang ketiga adalah menyalahkan orang lain. Orang yang bermental miskin senang sekali menyalahkan orang lain, sadar atau tidak sadar. Ketika dia gagal, dia akan mencari faktor-faktor kegagalan dengan mengkambing hitamkan yang lain. Entah itu orang lain, entah itu karena barang-barang yang tidak mendukung dan sebagainya. Dia akan mencari pembelaan-pembelaan untuk membela dirinya agar dia tidak menjadi orang yang mengevaluasi diri sendiri, tetapi menghabiskan waktu untuk menyalahkan. Nah, sementara orang-orang yang bermental kaya adalah mereka yang selalu bertanggung jawab dengan kesalahannya, dengan kegagalannya. Ketika dia gagal atau dia melakukan kesalahan, maka dia akan mencoba mengevaluasi apa yang salah dalam diri saya, apa yang salah dalam proses yang sudah saya lakukan, apa yang salah dengan tim yang sudah saya kelola, dan apa yang salah dengan yang berkaitan dengan dirinya atau lingkungannya, yang itu nanti akan berusaha untuk diperbaiki, tapi tidak kemudian menyalahkan. Karena kalau kita senang menyalahkan keadaan, senang menyalahkan
kondisi saat ini misalnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, itu membuat kita akhirnya berhenti gitu, berhenti untuk berusaha, berhenti untuk memperbaiki. Nah, ini sebaiknya tidak dimiliki oleh kita yang ingin mempunyai mental-mental yang kuat, yang bukan mental orang miskin. Itu yang ketiga ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang bermental miskin itu senang memperhatikan masa lalu, mengenang masa lalu, dan mungkin malah menyombongkan tanda kutip gitu ya teman-teman, masa lalu aku loh, karena aku dulu begini maka begini gitu ya. Kegagalan di masa lalu itu dielu-elukan gitu. Kondisi sekarang yang serba mungkin terbatas menurut dia itu dielu-elukan ya, karena aku terbatas maka begini maka begitu gitu ya. Nah, orang yang bermental kaya atau yang bermental cukup itu tidak seperti itu. Mereka tidak bangga pada masa lalu, walaupun mungkin masa lalu itu adalah sesuatu yang bisa menjadi pembelaan atas dirinya. Nah, sebaiknya tidak berkutat dengan masa lalu. Oke, masa lalu adalah masa lalu. Ketika ada yang benar kita ambil, kalau ada yang salah kita buang gitu ya, kita perbaiki. Tapi ketika kita ingin berlepas dari mental orang miskin, maka kita akan fokus kepada masa depan. Biarlah yang lalu berlalu gitu. Biarlah kegagalan di masa lalu sudah terjadi, itu sudah qadarullah, mungkin sudah terlanjur gitu. Kita tidak perlu menangisinya, kita tidak perlu menyesalinya dalam artian berputus asa begitu ya teman-teman, tapi kita bisa mengevaluasi, oh ternyata saya melakukan kesalahan di masa lalu, maka saya fokus ke masa depan. Bagaimana kemudian masa depan adalah harapan bagi orang-orang yang memang bermental cukup gitu ya, bermental untuk maju, tidak kemudian menangisi, mengamini, dan bahkan menikmati kondisi di masa lalu yang tidak berubah sampai sekarang begitu. Nah, mungkin ya teman-teman mungkin pernah melihat di sekeliling kita barangkali ada begitu ya orang-orang yang kemudian, ya saya kan orang nggak punya, jadi saya nggak bisa begini, saya nggak begitu gitu ya. Itu adalah orang-orang yang kemudian mengamini, mungkin bisa dibilang menyombongkan kemiskinannya gitu ya. Nah, ketika saya pernah mendengar kata ini, jadi tidak hanya orang kaya yang sombong, ternyata orang miskin pun bisa sombong gitu. Mungkin bahasa yang tepat saya tidak tahu ya. Ininya seperti itu. Jadi orang itu menggunakan kacamata kemiskinannya, kondisi kemiskinannya itu untuk membentengi dirinya gitu. Karena saya nggak punya maka saya nggak bisa sekolah gitu. Karena saya nggak punya kendaraan maka saya tidak bisa pergi. Karena saya tidak punya fasilitas maka saya tidak bisa membangun dan sebagainya. Padahal itu hanya tameng buat dirinya sendiri. Ya, makanya itulah kemudian dielu-elukan, kemudian yang disebut-sebut, itu yang dipikirkan. Nah, makanya akhirnya menjadi sombong dengan kekurangannya gitu. Padahal amat mudah bagi Allah gitu ya untuk mengubah keadaan itu asal dia mau. Nah, ternyata seperti itu ya teman-teman. Ada orang-orang yang sombong dengan kemiskinannya. Saya tidak tahu bahasa yang tepat, tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan sih kita tidak termasuk gitu ya orang yang menyombongkan, tidak hanya kemiskinan harta ya teman-teman, tapi kemiskinan yang lain juga gitu ya. Nanti kita akan sambung lagi ya, kemiskinan apa saja yang bisa menjadi mental orang miskin. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang bermental miskin itu berpikir kecil, selalu berpikir kecil dan melihat pikiran besar itu sesuatu yang wow dan tidak mungkin gitu. Padahal bukan tidak mungkin, tapi pikiran kita yang kecil. Nah, orang-orang yang bermental kecil itu takut membangun mimpinya, bahkan bermimpi saja nggak berani itu, apalagi mewujudkannya. Nah, mudah-mudahan sih kita nggak ya teman-teman. Kita harus membesarkan wadah mimpi kita, wadah rezeki kita, wadah kesuksesan kita. Kalau kita bermimpi untuk sukses, maka kita insya Allah akan sukses kan. Kalau dalam agama Islam, Allah sesuai dengan prasangka hambanya gitu ya. Asal kita percaya pada diri kita, Allah insya Allah akan izinkan selama kita berikhtiar sebisa kita. Walaupun ada poin-poin tertentu, ada kondisi tertentu di mana kita memang sudah mentok nih, nggak ada jalan lagi gitu ya. Ya udah gitu. Tapi kita harus bermimpi besar dan berpikir besar. Jangan hanya berpikir kecil saja gitu. Kalau kita berpikir kecil saja ya kejadiannya hanya kecil. Kita tidak bisa melihat dunia luar begitu teman-teman kalau kita hanya berpikir yang hal-hal yang kecil saja gitu. Dan itu harus latihan memang ya teman-teman untuk kita bisa berpikir mimpi yang besar atau harapan yang besar. Karena mungkin sudah dibesarkan dengan orang-orang yang biasa bermimpi kecil atau lingkungan yang bermimpi kecil, akhirnya untuk bermimpi besar aja takut diketawakan itu. Mungkin ada orang-orang yang takut bermimpi besar itu karena takut ditertawakan. Kadang teman-teman, kita memang perlu memilih teman ya, perlu memilih orang-orang yang kita ajak bicara gitu.
Tidak semua mimpi besar kita itu diceritakan. Tidak semua mimpi besar kita itu perlu diceritakan kepada orang lain, terutama orang-orang yang memang tidak punya mimpi yang besar. Yang ada mereka hanya menertawakan begitu. Tetapi kita harus menceritakan mimpi-mimpi besar kita itu kepada orang-orang yang juga punya mimpi yang besar, sehingga kita dapat semangat, kita dapat motivasi gitu. Jangan sampaikan mimpi yang besar itu kepada orang-orang yang bermental miskin. Yang ada kita hanya akan dicemooh, dikecilkan, padahal masih belajar untuk bermimpi. Baru bermimpinya saja ya teman-teman. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya, orang yang bermental miskin itu biasanya takut berubah, takut mengalami perubahan, takut mengalami proses begitu. Padahal orang-orang yang bermental kuat itu senang gitu ya, bahkan merangkul perubahan, merangkul perubahan itu. Jadi mereka memang mencintai perubahan dalam artian yang positif. Ya bagaimana kita akan berubah, akan menjadi lebih baik kalau tidak ada perubahan? Karena perubahan itu kan memang mengalami satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah sehingga kita memang mau nggak mau, ketika kita mau menjadi lebih baik, kita harus mengubah banyak hal dalam hidup kita. Mungkin pikiran kita, mungkin teman-teman sepergaulan kita dalam artian yang mensupport gitu ya, mungkin kebiasaan, mungkin ya hal-hal lain gitu ya. Yang jelas ketika kita mau berubah kondisinya ya kita memang siap harus berubah banyak gitu ya. Nah orang-orang yang bermental miskin itu biasanya takut untuk berubah. Mereka sudah terlalu lama menikmati proses seperti yang sekarang saja begitu. Kemudian selanjutnya apalagi teman-teman, orang-orang yang bermental miskin itu biasanya suka mengkritik. Ya, suka mengkritik, padahal kadang-kadang mengkritik itu tidak membangun gitu. Kalau kita mengkritik diri sendiri, mengevaluasi itu bagus, tapi kemudian mengkritiki orang lain itu tidak akan maju-maju teman-teman ya. Diberi bantuan dia mengkritik, disupport dia mengkritik, ada apa-apa dikritik, selalu menilai sisi buruk dari sebuah perubahan dari orang lain atau sebuah keadaan. Padahal ada sisi-sisi lain yang justru harus kita syukuri, harus kita apresiasi. Nah orang-orang yang berjiwa besar itu senang memuji dalam artian mengapresiasi teman-teman. Mengapresiasi pun tidak hanya pada orang lain, pada diri kita sendiri sekalipun ya. Kadang kita perlu memberikan hadiah kepada diri kita sendiri saat kita bisa mencapai target-target tertentu dari impian-impian kita. Itu ya, jadi kita harus senang untuk memuji atau mengapresiasi, tidak sekedar mengkritik. Nah, kalaupun mengkritik adalah kritik-kritikan yang membangun, ya, tidak menjatuhkan, tidak mencemooh. Itu adalah ciri-ciri orang yang bermental miskin. Kemudian yang selanjutnya, menghabiskan banyak waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, waktunya untuk kegiatan apa saja habis gitu ya. Sementara kegiatan itu tidak bermakna. Nah, kalau orang-orang yang bermental besar itu orang-orang yang membeli waktu. Mereka benar-benar meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dianggap berguna dalam hidupnya. Mereka berani mengambil atau mengorbankan hal-hal yang disenangi untuk sesuatu yang diimpikannya. Artinya misalnya teman-teman bisa saja berleha-leha di rumah, duduk-duduk manis atau nonton-nonton drama, mungkin yang suka drama begitu ya, atau mungkin melakukan hal-hal kesenangan lainnya tanpa kemudian melakukan hal-hal lain yang lebih positif. Sementara orang-orang yang bermental besar itu mereka akan rela mengorbankan, misalnya oke, hari ini saya tidak jalan-jalan dulu gitu ya, tapi saya akan ikut misalnya seminar atau 1 jam 2 jam gitu. Jadi mengganti hal-hal yang biasanya kurang produktif menjadi hal-hal yang produktif. Jadi membeli waktunya, membeli kesempatannya gitu ya. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang bermental miskin adalah orang-orang yang menciptakan masalah. Sementara orang-orang yang bermental besar atau berjiwa besar adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah. Jadi tidak menimbulkan gangguan-gangguan, tapi dia menyelesaikan gangguan-gangguan yang ada. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang bermental miskin itu orang-orang yang bergantung pada satu penghasilan, sementara orang-orang yang bermental besar atau bermental kuat, bermental kaya memilih sumber-sumber penghasilan yang memungkinkan, mengambil peluang-peluang yang memungkinkan untuk mendatangkan penghasilan tidak hanya dari satu pintu. Jadi teman-teman ya, tidak kemudian terlalu banyak juga tidak, tetapi ibaratnya punya berbagai perencanaan. Ketika penghasilan A tidak mendapatkan yang cukup, maka ada pintu lain yang kemungkinan
bisa menjadi pintu darurat begitu ya. Jadi tidak fokus hanya salah satu saja gitu. Ya ini memang perlu latihan gitu ya teman-teman. Saya pernah punya pengalaman ketika itu ada salah seorang tetangga gitu ya, yang kondisi ekonominya mungkin masih kurang begitu. Ketika itu saya menawarkan kepada beliau, ini kasus aja ya teman-teman, nggak bisa dipukul rata begitu ya. Salah seorang tetangga yang saya lihat secara ekonomi kurang, untuk makan pun kurang gitu. Ketika itu saya pernah menawari beliau untuk bagaimana kalau dibuka, dikasih modal untuk usaha gitu. Beliau nggak mau gitu, karena nggak biasa katanya gitu, nggak biasa. Waktu itu kalau tidak salah saya menawari beliau untuk bagaimana kalau dimodali untuk dagang begitu. Beliau bilang saya nggak biasa dagang. Nah seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi memang saya harus memikirkan cara tertentu untuk kemudian membantu beliau gitu, karena beliau tidak mau kan dengan yang tidak biasa dilakukannya, dan cukup dengan penghasilan yang biasa beliau dapat gitu, walaupun tidak, tanda kutip ya, tidak seberapa gitu, dan tidak cukup gitu, terbukti memang tidak cukup selama ini gitu ya. Tapi beliau tidak mau menambah penghasilan yang lainnya. Ini ya kemudian yang kadang ada di dalam lingkungan sekitar kita gitu ya. Walau alam ya, itu mungkin hanya sebuah kasus, tapi yang jelas bahwa orang-orang yang bermental kaya itu akan berusaha mencari penghasilan tidak hanya dari satu pintu, untuk pintu-pintu darurat gitu ya, untuk hal-hal lain yang memang dipersiapkan. Kemudian selanjutnya, bekerja itu didorong karena pekerjaan. Orang-orang miskin itu bekerja didorong karena pekerjaan. Mental-mental ya, mental miskin ya. Sementara orang-orang yang bermental kaya itu bekerja didorong dengan impian. Jadi bekerjanya itu, kalau orang bekerja karena pekerjaan, ya sudah, karena dia hanya ingin mendapatkan apa yang dibutuhkan saat itu atau yang menjadi kewajibannya, sehingga bekerja itu nggak nyaman, menjadi beban. Dia ya tidak maksimal, tidak melompat, cukup ya melakukan kewajibannya gitu. Beda ketika kita bermental kaya, maka bekerja dengan penuh impian, ibaratnya gitu. Meskipun tidak dibayar pun, ketika dia bisa mencoba impiannya, maka dia tidak masalah gitu. Itu kasarnya ya teman-teman ya, artinya dia akan bekerja dengan senang hati, dengan optimal, nggak disuruh maju pun dia akan maju, nggak disuruh maksimal pun dia akan mencoba maksimal, karena dia tahu di balik pekerjaannya itu ada impian besar yang dia inginkan gitu. Apalagi kalau kemudian bekerjanya pas dengan yang diminatinya, bekerjanya pas dengan apa yang menjadi jiwanya begitu, itu akan legit lagi, tidak dibayar pun udah asik begitu. Sama lah misalnya kayak yang teman-teman suka menggambar gitu ya, kadang nggak dibayar pun menggambar ya is oke aja gitu, asalkan memang tidak mengganggu secara maksudnya bisa mengganggu pekerjaan yang utama misalnya begitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu beberapa ya tentang mental miskin kalau yang saya temukan di dalam Facebook ya, cara sukses milenial ya akunnya, mungkin teman-teman kalau mau lihat silahkan. Tapi tadi hanya sekedar pengumuman dan list-list saja gitu ya teman-teman. Itu yang saya pahami bahwa ya memang seperti itu kurang lebih keadaan orang-orang yang bermental miskin, dan mudah-mudahan sih kita enggak gitu loh. Kadang-kadang mental-mental seperti itu masih ada di antara kita gitu ya. Saya nggak tahu sih teman-teman ya, kadang masih ada maju mundurnya bahkan pada diri saya sendiri gitu ya. Nah kalau menurut Ricky Conrad ya, saya baca nggak tahu Conrad ya, di dalam YouTube-nya yang kebetulan juga saya lihat ya, mungkin teman-teman juga bisa cek sendiri ya, 7 mental miskin ala beliau. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, miskin semangat. Nah orang-orang yang bermental miskin itu cengeng gitu ya, mudah patah hati, mudah kecewa ketika sudah gagal ya sudah selesai gitu ya. Padahal sebuah harapan, sebuah impian itu harus dibangun dengan semangat yang kuat, harus diyakini dengan penuh semangat bahwa dia akan berhasil. Dia akan berhasil sehingga energinya selalu full gitu ya, energinya selalu full. Oke, capek, lelah, istirahat, setelah itu lebih banyak lagi energi yang bisa hadir. Nah, ini orang-orang yang bermental kaya, selalu penuh dengan energi, harinya penuh dengan semangat, energi, terus bergairah menjalankan kehidupannya, keaktifannya, aktivitas-aktivitasnya begitu ya. Kemudian yang selanjutnya kalau menurut beliau, mental miskin yang kedua adalah miskin karakter. Miskin karakter ini orangnya banyak omong tapi nggak bisa dipercaya gitu ya. Jadi karakternya nggak asik, nggak enak gitu. Banyak bicaranya a i u e o tapi yang dikerjakan tidak banyak. Kemudian dia bisa berjanji A, B, C, tapi pada saatnya tidak ditepati, dipercaya tidak bisa amanah dan sebagainya. Ini orang-orang yang bermental miskin. Ya. Ketika dibilang amanah, maka ya harus amanah gitu. Ketika dibilang
hari A ya hari A. Ketika tidak bisa menepatinya, misalnya janji, misalnya ya orang-orang yang punya karakter yang bagus, misalnya kita punya janji A, misalnya nggak mampu, ya sampaikan gitu, tidak menghindar, misalnya seperti itu. Bagian dari karakternya harus karakter yang memang membangun dalam dirinya gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang punya mental tidak meyakinkan, tidak asik dijak kerjasama gitu ya. Itu mental orang miskin ya, yang nggak kalau orang Jawa bilang leda-lede gitu ya, nggak punya pendirian, nggak teguh pendirian, dia sana kesini kesana sini gitu ya, ikut sana ikut sini, tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya harapan yang jelas, tidak punya tekad yang jelas. Ini ada orang-orang yang miskin karakter. Mudah-mudahan tidak ada dalam diri kita ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya miskin kebijaksanaan. Orang yang pintar menurut Pak Riki ini ya, orang yang pintar itu adalah orang yang mengetahui apa yang harus dilakukannya. Orang yang pintar itu adalah orang yang mengetahui apa yang harus dilakukannya. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang tahu kapan harus melakukannya gitu. Nah, harapannya orang-orang yang bermental kaya ini adalah mereka yang tahu apa yang harus dilakukan plus kapan harus melakukannya, kapan eksekusinya gitu ya. Karena momennya nggak pas ya nggak pas gitu ya. Ketinggalan sedikit kesempatannya juga hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang miskin mental ini adalah orang yang kehilangan kebijaksanaan. Dia tidak tahu kapan yang tepat untuk melakukan sesuatu yang penting. Apa manfaatnya ngobrol dengan seseorang, apa manfaatnya melakukan hal ini, dan apa manfaatnya melakukan hal itu, dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu juga kapan harus melakukan dan kapan harus meninggalkan. Jadi ini yang perlu kita pelajari ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah miskin kebiasaan. Mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Jadi kebiasaannya itu minus gitu ya teman-teman. Contohnya apa? Misalnya kerja gitu ya, kerja di antara waktu kerja dia masih menyisipkan hal-hal yang nggak penting. Misalnya kemudian duduk-duduk manis, ngerokok, misal gitu ya teman-teman ya. Sementara ada kerjaan yang mungkin lebih penting yang harus disegerakan. Atau dia ngobrol ngerumpi para ibu-ibu misalnya gitu ya. Kebiasaan para ibu itu ya, mudah-mudahan kita terhindar ya. Harusnya melakukan tugasnya di kantor, malah dia berdua ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya, yang nggak jelas, sementara kerjanya nggak selesai. Ini adalah kebiasaan yang miskin kebiasaan itu tadi, yang disebut miskin kebiasaan. Terlalu nyantai, nggak punya target, tahu-tahu waktunya habis gitu ya teman-teman. Ada kebiasaan-kebiasaan misalnya dia bisa maksimal tapi dia tidak mengerjakan maksimal, atau biasa menunda, atau biasa melalaikan dan sebagainya. Intinya kebiasaan-kebiasaan buruk yang barangkali masih ada, ini membuat orang-orang yang bermental miskin makin miskin gitu. Nah, menurut beliau orang-orang yang kaya gitu ya, maksudnya orang-orang yang bermental kaya gitu ya teman-teman, biasanya mempunyai kebiasaan yang tidak biasa gitu. Artinya tidak biasa dari kebiasaan dia gitu. Orang mungkin bisa diperhatikan kali ya teman-teman ya, apakah benar orang-orang yang sukses, orang-orang yang kita lihat memang berhasil membawa dirinya, masa depannya, dan orang-orang di sekitarnya berperan baik gitu ya, walaupun kriteria baik, kriteria sukses itu cukup cukup beragam gitu, tapi kita bisa melihat bahwa orang-orang mencapai impiannya biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kebiasaan yang lebih baik dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang pada umumnya. Yang mungkin bisa diamati, mungkin kebiasaan misalnya bangun pagi misalnya, atau kebiasaan bersedekah, kebiasaan berkomunikasi dengan orang banyak dan sebagainya. Yang jelas kebiasaan mereka biasanya lebih baik dari kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya, sehingga dia bisa naik beberapa derajat, beberapa tingkat dibanding yang lain. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya teman-teman ya. Ini sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri. Kemudian miskin attitude atau miskin perilaku baik gitu ya. Perilaku baiknya ini tidak ada, sangat sedikit pada orang-orang yang bermental miskin ya. Mereka biasa misalnya melupakan jasa orang lain, tidak berterima kasih, tidak menghargai dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang miskin attitude ya. Orang-orang yang tidak bisa menempatkan pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupannya. Dia bahkan tidak bisa bersikap lumrah. Kadang-kadang tuh orang-orang yang miskin mentalnya itu ada orang yang tidak bisa bersikap lumrah dengan standar norma yang berlaku, biasanya di bawahnya begitu ya teman-teman, melakukan hal-hal yang tidak selazimnya dilakukan. Misalnya malas menyapa orang ya,
itu tadi ya, pokoknya hal-hal yang attitude-nya kurang baik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah miskin cinta, miskin kasih sayang. Nah, orang-orang yang bermental kaya, bermental sukses ini adalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, tentu saja gitu ya, memenuhi hak-haknya, dia perhatikan apa yang jadi kebutuhannya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang tidak punya kasih sayang dan cinta biasanya susah untuk sukses, karena ya dia tidak punya motivasi yang besar, karena cinta kasih sayang itu kan menggerakkan. Jadi menjadi selain impian, cinta kasih sayang itu menggerakkan harapan-harapan kita begitu ya, mengharap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tuh lebih maksimal ketika kita melakukannya dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya, orang yang ini yang dari beliau Pak Riki ya, kemudian miskin ngatur uang gitu ya. Ya tadi sudah disebutkan juga sebelumnya bahwa orang-orang yang miskin itu biasanya orang-orang yang nggak bisa ngatur uang. Dia tidak bisa mengatur mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, kalau saya sendiri mungkin menambahkan gitu ya, bahwa orang yang bermental miskin itu biasanya orang yang selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang plus minta dikasihani gitu ya. Orang yang selalu ingin dikasihani. Nah, ini adalah mental-mental miskin menurut saya. Apa-apa itu inginnya yang dikasih, padahal kita sebaiknya bermental memberi gitu ya. Jangan senang dikasih tanpa memberi. Artinya gini, kita itu kan dikasih seneng ya, tetapi kalau memberi jauh lebih seneng. Maka dalam benak kita, mari kita atur, mari kita posisikan bahwa kita lebih senang memberi daripada dikasih gitu. Ketika ada orang yang mengasihi kita, alhamdulillah, tetapi jadi iri, kenapa harus dia yang ngasih, harusnya kita yang ngasih, misalnya gitu ya teman-teman ya. Dalam artian kesempatan beramal solehnya lebih banyak gitu. Jadi kita bermental membeli, tidak bermental meminta. Oleh-olehnya dari oleh-olehnya mana gitu. Janganlah tanya oleh-olehnya mana kalau ada sama teman pergi misalnya, kita yang oleh-oleh traktir dong gitu kan ya. Itu juga mentalnya pingin dikasih gitu. Harapannya orang-orang yang bermental kaya, tidak bermental miskin ini bukanlah orang-orang yang seperti itu, traktir dong, bagi-bagi dong dan sebagainya. Itu sebaiknya kita yang bagi gitu. Itu walaupun tidak diucapkan, tidak harus diucapkan teman-teman, tapi dalam hati kita gitu ya, ketika kita ingin menjadi orang yang cukup, maka terapkan aku yang ngasih gitu, jangan aku yang dikasih. Ya kalau dikasih ya diterima, itu rezeki gitu ya, tetapi artinya jangan dikit-dikit minta, dikit-dikit dibagi, dikit-dikit gratisan, dikit-dikit diskon sama teman sendiri. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, orang yang bermental miskin itu adalah orang-orang yang mengecilkan yang dia miliki gitu ya. Ini kalau versi saya ya. Jadi dia merasa, misalnya nih istri kepada suami, dikasih berapa sama suami, oh cuma segini, oh cuma, itu kan mengecilkan gitu ya. Tapi kita coba, alhamdulillah dalam sebulan saya mendapat segini gitu ya. Kita merasa mensyukuri apa-apa yang kita miliki, tidak mengecilkan apa yang menjadi rezeki kita dalam bentuk apapun, tidak mengecilkan. Alhamdulillah dapat segini, alhamdulillah dapat segitu gitu ya. Tidak hanya begini, hanya begitu. Nah itulah yang ketika kita mengecilkan, jadinya malah jadi kecil beneran gitu ya teman-teman, karena kita tidak merasa mensyukurinya gitu. Kemudian yang terakhir, orang yang bermental kecil, bermental miskin, menurut saya adalah orang yang ingin selalu merasa kurang gitu. Jadi ingin selalu menambah gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah baca hadis ya, kalau manusia itu intinya ya teman-teman, kalaupun diberi satu lembah, maka dia akan mencari lembah yang lain, walaupun lembah itu sudah berisi harta gitu ya. Jadi manusia memang sifatnya seperti itu, pinginnya nambah terus gitu. Nah ini juga salah satu ciri orang miskin menurut saya ya, mental miskin ya. Ketika dia terus aja pingin menambah, sementara penambahannya itu tidak memberikan manfaat yang besar. Beda kemudian ketika teman-teman misalnya nih sudah punya kendaraan satu, pingin punya kendaraan dua, yang kendaraannya itu yang satunya memang mau dipakaikan untuk orang lain atau dipakaikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat begitu ya. Tidak sekedar menimbun kekayaan atau menimbun harta benda begitu ya. Walau alam sih teman-teman ya, mungkin silahkan teman-teman bisa menambahkan seperti apakah ciri-ciri orang yang bermental miskin. Apakah kita semuanya masih mempunyai ciri-ciri itu? Barangkali ya, saya yakin kita bukanlah manusia yang sempurna, adalah 1-2 di antara kita barangkali ya teman-teman yang masih menyisakan mental-mental miskin itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerem, mengurangi, atau bahkan menghilangkan mental-mental miskin itu, sehingga kita siap untuk menjadi orang yang cukup, orang yang bermental kaya apapun kondisi kita. Jadi kaya dan miskin itu bukan ditentukan oleh jumlahnya, tetapi oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena semuanya insya Allah kita kaya dengan
ragamnya masing-masing, dengan kekayaan di sana, kekayaan di sini, dan kekayaan itu tidak hanya berupa harta, tapi kekayaan yang paling hakiki, kekayaan yang paling benar-benar kaya, dan kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan hati, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, saling mendoakan, saling support teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya terus lebih baik dan tidak memiliki mental miskin, sehingga kita bisa mengkayakan diri kita, mengkayakan hati kita, dan terus mengkayakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada benarnya datangnya dari Allah. Kalau ada kurangnya, saya sendiri secara pribadi mohon maaf, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita semuanya. Demikian ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.